bahas adalah anti korupsi. Izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Vanera Junita, Notar 1901149, absen 10, kelas transfer. Saya sendiri di sini akan menyampaikan tentang apa sih korupsi itu. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, serta menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal. Menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur yaitu: pertama, perbuatan melawan hukum; kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana; tiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah: 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji yang berupa penyuapan. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, pemerasan dalam jabatan. Keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Farhansani, nomor Taruna 1901145, absen 9, kelas transportasi darat L. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin menyampaikan faktor penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Yang kedua, kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang ketiga, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Yang terakhir, lemahnya ketertiban hukum dalam proses hukum. Terjadinya korupsi akan menimbulkan beberapa dampak negatif, di antaranya yang pertama dalam hal demokrasi. Dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi dalam pemilihan umum maupun dalam bidang legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi dalam pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legislasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi atau kekacauan dan ketidakefisienan yang lebih tinggi. Korupsi menimbulkan distorsi di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana gosok-gokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Dimas Aulia Aldama, Notar 1901266, kelas transportasi darat L, absen nomor 17. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Salah satu upaya dikti dalam membentuk karakter bangsa
yaitu dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2000 yang berisi peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itulah, mahasiswa harus turut andil dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Program pendidikan anti korupsi mempunyai visi yaitu terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Sedangkan misi dari pendidikan anti korupsi diantaranya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Yang ketiga, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dan yang terakhir, melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi. Tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi di Indonesia adalah membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Beasiswa Luyo, Notar 19011082, absen 6, kelas teras dan L. Nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus dan tidak berbohong. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Misalnya, sebagai seorang aparat, penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Nomor 2 adalah kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial, terhadap individu dan kelompok lain. Yang nomor 3 adalah kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Nomor 4 adalah kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien, dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Nomor 5 adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Yang nomor 6 adalah kerja keras.
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, dan daya kerja. Pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna mencapainya suatu hal yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang nomor 7 adalah kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Nomor 8 adalah keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya kuat. Yang nomor 9 adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan tidak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan.